Mulai dari 10 hari sebelum tanggal keberangkatan, penumpang wajib mengisi tiket setelah dan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan. Pastikan Puncak arus balik pada perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah diprediksi bakal terjadi 2 kali. Mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, puncak arus balik akan terjadi pada 24 April hingga 25 April dan 30 April sampai 1 Mei 2023. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menyebutkan ada sejumlah hal yang menyebabkan puncak arus balik terjadi selama 2 kali. Puncak arus balik pertama karena pekerja-pekerja swasta yang sudah mulai masuk pada tanggal 26 April. Sedangkan yang puncak arus balik kedua dikarenakan adik-adik yang akan masuk sekolah. Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan, Edwin mengungkapkan akan melakukan dealing system di sejumlah titik. Dealing system akan dilakukan jika kemacetan sudah mencapai 4 km. Kendaraan akan ditampung di pos Garuda Hitam, pos Gakumdu, dan kilometer 20B. Dia berharap para pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang sudah memiliki tiket kapal sebelum menuju pelabuhan. Karena di pelabuhan tidak melayani pembelian tiket lagi dan penumpang diharapkan datang sesuai jadwal yang tertera dalam tiket guna menghindari penumpukan kendaraan. Dan bisa dijelaskan dan skema yang kita atur untuk arus balik ini seperti apa? Oke, jadi kami dari Polres Lampung Selatan tentunya tidak bekerja sendiri ya. Kita bersama-sama baik dengan teman-teman ASDP, KSOP, BPTD, terus Gapasgap, pemerintah daerah Lampung Selatan dan Kodim 0421. Nah, untuk skemanya sendiri pada prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda dari tahun yang lalu. Tetapi di sini kita punya surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Yang salah satunya itu berbunyi terkait dengan golongan 6 sampai dengan golongan 9. Jadi kendaraan-kendaraan berat akan dialihkan menuju Pelabuhan Panjang. Itu terhitung mulai besok, ya H+1. Nah, bagaimana teknis kerjanya? Kami bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas yang nantinya pada saat di pos 87B yang berada di jalan tol, nanti kita lakukan pengantongan terhadap kendaraan-kendaraan berat ya. Kendaraan berat yang kemudian nanti diarahkan menuju Pelabuhan Panjang. Itu dimulai besok. Nah, untuk kesiapannya pelabuhan sendiri, Pelabuhan Bakahuni, kami bersama dengan ASDP pada prinsipnya sudah menyiapkan yang namanya rekayasa lalu lintas yang ada di dalam pelabuhan. Saat ini ada beberapa perbedaan. Yang dulunya tidak ada pengkhususan untuk kendaraan-kendaraan truk yang membawa angkutan-angkutan barang penting seperti misalnya bahan pakan segala macam. Nah, itu kita alihkan ke dermaga khusus, satu itu. Terus kemudian di situ ada dermaga sendiri yang kita siapkan untuk bus. Kemudian ada dermaga sendiri untuk kendaraan roda 4 kecil. Artinya itu dalam satu kesatuan dermaga eksekutif, tetapi lokasi parkirnya saja yang dibagi. Itu satu perbedaan dibanding di tahun 2022. Kemudian kita juga sudah menyiapkan seperti tahun lalu ya jalur khusus roda 2 dan itu akan diaktifkan mulai besok. Jadi jalur khusus roda 2 itu sendiri dimulai dari flyover, kemudian nanti diarahkan, kita siapkan loket sendiri di dalam. Nah, kita siapkan bersama dengan ASDP dengan teman-teman Gapasgap juga tenda-tenda buat saudara-saudara kita nantinya yang melakukan penyeberangan. Tapi di tahun 2023 ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, memang terjadi lonjakan penumpang yang kami lihat dari data manifest penyeberangan dari Merak menuju Bakau. Contohnya seperti misalnya beberapa hari yang lalu H-3 dan H-4 itu sebanyak 39.000 sekian. Itu di 2 hari ya 39.000. Sedangkan di tahun lalu itu paling tinggi cuma 37.000. Jadi prinsipnya Polres Lampung Selatan bersama dengan teman-teman ASDP dan Gapasgap, KSOP dan BPTD, kita akan kompak di sini.
untuk bisa melayani teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik Lebaran, arus balik ya, tidak mau kerja. Nah, di tahun ini juga ada khususnya juga. Kenapa? Ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama arus balik itu di tanggal 24 dan tanggal 25. Mengapa? Karena di tanggal 26 itu sendiri ya, saudara-saudara kita itu sudah masuk kerja. Itu satu. Terus kedua, adik-adik kita yang masih sekolah itu di tanggal 1 baru bisa masuk sekolah. Jadi dimungkinkan ada 2 gelombang di tanggal 24-25 dan gelombang keduanya di tanggal 29 tanggal 30. Nah, harapannya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan ya, khususnya nanti menuju Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni harus sudah memiliki tiket. Nah, caranya kami akan melakukan pengecekan di beberapa lokasi. Di antaranya ada kilometer 20B, kemudian pos Pam Gayam dan pos Pam 3 saudara yang berada di lintas timur. Nah, itu kita lakukan pengecekan, memastikan bahwa orang-orang ini ataupun saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan telah memiliki tiket. Yang belum memiliki tiket, kami minta maaf, akan kita putar balikan untuk tidak menghambat dari jalur Pelabuhan Bakahuni, begitu. Untuk kendaraan roda 2 sendiri seperti apa ini untuk menghadapi arus balik ini? Oke, jadi roda 2 kita sudah buat kanal ya. Kita sudah buat arusnya sendiri seperti yang dijelaskan tadi. Untuk roda 2 tetap kita lakukan pembagian terhadap seluruh dermaga pada saat nanti pelaksanaannya. Kenapa? Karena untuk memenuhi daripada kapal-kapal yang ada. Tetapi ketika dalam keadaan kontingensi, artinya jumlah besar, akan disiapkan dermaga 5 sebagai dermaga khusus roda 2. Gitu. Jadi nanti di masing-masing dermaga sudah ada teman-teman dari KSOP, kemudian kami dari Polres dan dari ASDP untuk mengurai serta memberikan informasi berapa kendaraan yang kurang di sana, teknis kerjanya, kemudian kita kirim kendaraan-kendaraan yang akan kita naikkan di kapal-kapal. Begitu. Oh, berarti sistem model buka tutup ini ya? Apa lahan parkir ya? Ya, kalau itu delay system. Nah, delay system akan dilakukan ketika dalam situasi merah, sesuai yang apa yang sudah kita sampaikan, kilometer 4 yang ada di jalan tol itu indikatornya ekor kendaraan sudah mengantri sampai dengan pintu tol 4 km. Kalau yang ada di jalan lintas timur dan lintas tengah, Jalan Sum, itu ekornya ada di sekitar Garuda Hitam. Jadi kalau sudah sampai di situ, kita lakukan pengantongan terhadap seluruh kendaraan agar supaya pelabuhan bisa melayani secara maksimal. Setelah kosong baru kita panggil lagi nanti melalui personil kita yang sudah ditempatkan di masing-masing pos. Teknis kerjanya seperti itu. Himbauan kita untuk saudara-saudara kita yang mau kembali ke Pulau Jawa sendiri seperti apa? Gimana? Himbauan? Iya. Ya, himbauannya seperti ini. Jadi sebelum berangkat kita menuju Pulau Jawa yang menggunakan kapal khususnya Pelabuhan Bakahuni, hendaknya sudah memiliki tiket. Satu itu. Datanglah pada waktunya, ya, tepat waktu. Kemudian dari situ jaga kesehatan, cek kendaraannya. Jangan sampai nanti justru kita menjadi penghambat bagi saudara-saudara kita yang lain, begitu ya. Kalau kondisi arus balik H+1 ini gimana? Kalau H+1 ini sementara kita lihat secara kasar mata ada peningkatan dibanding yang kemarin. Ini bukan H+1 ya, ini masih H2. Kalau H+1 besok. Kalau sekarang justru sudah ada peningkatan dibanding kemarin. Karena sudah mulai banyak yang pulang. Tadi motor-motor juga sudah ada yang mulai pulang untuk hari ini. Nah, untuk jelas datanya besok pagi baru kita terima. Oke? Oke, siap. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Momentum TV melaporkan.